Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nekla Diva Maheswari dari PMR Madya PMI Kota Malang. Kali ini akan menginformasikan mengenai siaga bencana. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih bencana itu. Bencana adalah suatu kejadian alam yang luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, serta kerusakan lingkungan. Berdasarkan waktunya, bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba seperti gempa bumi dan tanah longsor. Yang kedua yaitu bencana yang terjadi secara perlahan. Contohnya adalah seperti banjir. Berdasarkan penyebabnya, bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana disebabkan oleh gejala alam. Contohnya adalah seperti gempa bumi. Gempa bumi sendiri disebabkan karena adanya aktivitas pergeseran lempeng bumi. Yang kedua yaitu bencana yang disebabkan oleh manusia, itu contohnya seperti erosi yang disebabkan karena manusia terlalu sering melakukan penambangan liar di hutan. Dan yang ketiga yaitu bencana yang disebabkan oleh gejala alam dan ulah manusia. Maksud dari penyebab tersebut adalah terkadang suatu tindakan manusia dapat menimbulkan dampak yaitu berupa ancaman bencana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus bencana. Siklus bencana diawali dari pra-bencana. Dalam pra-bencana ini kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang membuat bencana tersebut untuk tidak terjadi, yaitu dengan yang pertama melakukan kesiapsiagaan. Contoh kesiapsiagaan yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyiapkan tas siaga bencana. Ini adalah contoh dari tas siaga bencana yang barang-barangnya dapat kita bawa. Yang pertama yaitu ada uang cash, yang kedua ada pakaian, jaket, dan sepatu. Yang ketiga ada kotak P3K dan obat-obatan pribadi. Yang keempat adalah shelter. Yang kelima adalah peluit. Yang keenam adalah handphone. Yang ketujuh adalah pembersih higienis. Yang kedelapan adalah makanan tahan lama. Yang kesembilan adalah air minum. Dan yang ke-10 adalah dokumen pribadi, yaitu seperti surat tanah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan foto keluarga. Setelah jadi pra-bencana, sekarang kita akan masuk pada saat bencana. Langkah yang dapat kita lakukan adalah seperti meminta pertolongan kepada tim regu penyelamat untuk segera mengevakuasi dari tempat kita yang terjadi bencana. Yang selanjutnya yaitu pasca bencana. Dalam pasca bencana ini, peran saya sebagai PMR Madya PMI Kota Malang, yaitu apabila bencana terjadi di lingkungan rumah saya akan melakukan tindakan yaitu dengan membantu warga untuk membersihkan sisa-sisa dari reruntuhan bencana dan juga menjadi peer support anak-anak kecil yang telah mengalami bencana agar mereka tidak merasa trauma, takut, sedih. Nah, apabila bencana tersebut terjadi di luar lingkungan rumah saya akan mengambil tindakan seperti membantu dengan mengumpulkan anggaran dana. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh bencana yaitu kebakaran. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu kebakaran? Kali ini kebakaran akan saya jelaskan lebih detail. Kebakaran adalah kondisi api yang tidak terkendali yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Jenis kebakaran sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebakaran kelas A, kebakaran disebabkan oleh benda padat, contohnya adalah seperti kain, kayu, dan juga plastik. Yang kedua yaitu kebakaran kelas B, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda yang mudah terbakar, yang biasanya berbentuk cairan seperti minyak tanah, bensin, dan solar. Dan yang ketiga yaitu kebakaran kelas D, kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik dan bahan kimia kering. Dan yang terakhir yaitu kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang melibatkan bahan bakar logam seperti titanium, sodium, magnesium, dan potasium. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tepat bertindak saat kebakaran. Yang pertama, pahami bangunan dimanapun kamu tinggal, yaitu dengan mengingat-ingat di mana jalan keluar, pintu darurat, tombol peringatan alarm kebakaran, dan juga pemadam api ringan apa. Yang kedua, jika kamu mendengar tanda bahaya kebakaran seperti asap dan juga punya alarm, jangan panik dan tetap tenang. Hubungi segera petugas penyelamat untuk mendapatkan pertolongan. Yang
ketiga, jika kamu terjebak di dalam ruangan, tutupi celah pintu dengan kain basah atau handuk basah. Yang keempat, jika kalian berada di dalam ruangan juga, kalian dapat keluar yaitu dengan berangkat di bawah lantai, di bawah asap, dan bernafas pendek-pendek. Yang kelima, jika kita meminta pertolongan, maka beritahukanlah di mana posisi kalian atau cobalah menarik perhatian penyelamat dengan misalnya mengibaskan seuntayan kain. Nah, itu tadi adalah contoh informasi yang bisa saya sampaikan mengenai siaga bencana dan juga bencana alam kebakaran. Oleh karena itu, ayo kita budayakan siaga bencana untuk keselamatan bersama. Saya Naila Nomadiva Maheswari dari PEP Media PMI Kota Malang, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.